kembali dengan materi vokal. Dimulai dengan pengertian vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan getaran pita suara dan tanpa penyempitan dalam saluran suara di atas glotis. Penggolongan vokal dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu menurut posisi lidah yang membentuk ruang resonansi. Dibagi menjadi 3, yaitu vokal depan, vokal tengah, dan vokal belakang. Vokal depan atau dengan nama lain front vowel, yaitu vokal yang dihasilkan dengan menggerakkan bagian belakang lidah ke arah langit-langit sehingga terbentuk suatu rongga yang menjadi ruang resonansi antara bagian depan lidah dan langit-langit. Yang kedua adalah vokal tengah atau dengan nama lain central vowels, yaitu dihasilkan dengan menggerakkan bagian depan dan bagian belakang lidah ke arah langit-langit sehingga terbentuklah suatu rongga yang menjadi ruang resonansi di antara bagian tengah lidah dan langit-langit. Yang ketiga yaitu vokal belakang atau back vowels. Vokal belakang dihasilkan dengan menggerakkan bagian depan lidah ke arah langit-langit sehingga terbentuklah suatu rongga sebagai resonansi bagian belakang lidah dan langit-langit. Misal vokal O. Jenis yang kedua yaitu menurut posisi tinggi rendahnya lidah. Dibagi menjadi 3, yaitu vokal tinggi dengan nama lain high vowels, vokal madya dengan nama lain mid vowels, dan vokal rendah dengan nama lain low vowels. Tinggi rendahnya tergantung dari dekat jauhnya dari lidah terhadap langit-langit. Jenis yang ketiga yaitu menurut peranan bibir. Dapat dibedakan menjadi 2, yaitu vokal bundar atau rounded vowel dan vokal tak bundar unrounded vowels. Contoh dari suatu vokal tak bundar adalah I, dan bila vokal tersebut dibundarkan menjadi U. Jenis keempat yaitu menurut lamanya pengucapan vokal dengan mempertahankan posisi alat-alat bicara yang sama. Vokal dapat dibedakan menjadi 2, yaitu vokal panjang dan vokal pendek. Vokal panjang dengan nama lain long vowels dan vokal pendek dengan nama lain short vowels. Namanya itu sendiri disebut kuantitas atau quantity. Dan yang terakhir yaitu menurut peranan rongga hidung. Dibedakan menjadi vokal sangau atau dengan nama lain nasal vowels dan vokal mulut atau vokal oral dengan nama lain oral vowels. Contoh vokal nasal banyak kita jumpai dalam bahasa Perancis. Dalam pengucapan vokal oral, seluruh arus udara keluar melalui rongga mulut dan langit-langit lunak dinaikkan menurut jalan ke rongga hidung. Semivokal. Semivokal adalah bunyi bahasa yang memiliki ciri vokal maupun konsonan, mempunyai sedikit geseran dan tidak muncul sebagai inti suku kata. Kualitas semivokal ditentukan oleh tempat artikulasi dan bangun mulut atau sikap mulut. Sikap mulut tersebut amat dekat dengan sikap mulut yang perlu untuk menghasilkan vokal tertentu. Misalnya vokal I adalah vokal yang paling tinggi yang ada. Lihat pas 7 di bawah, walaupun demikian tidak berarti bahwa lidah tidak dapat dinaikkan lebih dekat pada langit-langit. Bunyi J kita sebut semivokal. Demikian pula bila vokal U yang merupakan vokal bundar. Mengenai pembudaran lebih sempit lagi, maka alur yang terjadi terlalu sempit untuk menghasilkan vokal yang sejati, maka dari itu U adalah semivokal. Vokal dianggap sebagai konsonan saja. Bunyi W yang tadi adalah bunyi W yang bundar, artinya W yang bilabial. Akan tetapi bunyi W itu dapat diartikulasikan juga secara labiodental, artinya bibir bawah didekatkan pada gigi atas, tetapi tidak sedemikian dekat sehingga menjadi bunyi V. Maka dari itu bunyi W yang labiodental itu juga dipandang sebagai semivokal. Ada baiknya jika Anda melatih artikulasi itu karena dalam bahasa Indonesia bunyi W bundar itu selalu labial, sehingga Anda belum bisa biasa akan W yang labiodental tersebut di atas. Diftong. Diftong adalah dua vokal yang berurutan yang diucapkan dalam satu hembusan nafas atau denyutan nafas. Pada waktu pengucapannya ditandai oleh perubahan gerak lidah dan yang berfungsi sebagai inti suku kata. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, diftong adalah bunyi vokal rangkap yang tergolong dalam satu suku kata. Diftong disebut juga dengan vokal rangkap 2. Gabungan vokal disebut diftong apabila masih berada dalam satu suku kata yang sama. Nah, sedangkan sebaliknya, jika sudah berada dalam suku kata yang berbeda, maka gabungan vokal tersebut tidak dapat disebut sebagai diftong. Perbedaan diftong dengan deret vokal. Deret vokal itu sendiri adalah dua vokal yang diucapkan dengan tekanan yang sama dan tiap vokalnya menjadi suku kata yang berbeda.
Nah, jadi pada deret vokal, tiap vokalnya menjadi suku kata yang berbeda, sedangkan pada diftong seperti yang sudah tadi dijelaskan, terdapat dalam satu suku kata yang sama. Nah, di situ letak perbedaannya. Contohnya, misalkan deret vokal. Yang pertama yakni mau. Dalam kata mau, terdapat huruf vokal yang berurutan, namun menjadi suku kata yang berbeda. Nah, apabila terjadi pemenggalan, maka akan menjadi ma-u, bukan au, bukan seperti itu, tapi ma-u. Begitu juga dengan contoh yang kedua, yakni pada kata bau, yang apabila terjadi pemenggalan kata, maka menjadi bau. Dan contoh yang ketiga, yakni kata beo, yang apabila terjadi pemenggalan kata, yakni beo. Nah, huruf diftong sendiri ada 4, yakni ai, ei, au, dan oi, yang bisa berada di awal kata, di tengah, ataupun di akhir. Contoh kata yang menggunakan huruf diftong. Yang pertama yakni kata pandai. Dalam kata pandai terdapat huruf diftong, yakni berupa ai, yang apabila terjadi pemenggalan kata, maka akan menjadi pandai. Pandai, bukan pandai, bukan seperti itu, namun pandai. Nah, contoh yang kedua yakni survei. Pada kata survei terdapat huruf diftong yakni ei, yang apabila terjadi pemenggalan kata yakni survei, bukan survei, bukan seperti itu. Nah, begitu juga pada kata harimau, yang apabila terjadi pemenggalan kata yakni harimau. Dan contoh yang selanjutnya yakni boikot, yang apabila terjadi pemenggalan kata maka boikot. Diftong sering dibedakan menurut perbedaan tinggi rendahnya dari unsur-unsurnya, yakni diftong yang naik atau rising diphthongs dan diftong yang turun atau falling diphthongs. Selanjutnya ada asimilasi fonetis. Asimilasi ialah pengaruh yang terjadi antara bunyi yang berdampingan atau bunyi kontinu, atau antara yang berdekatan tetapi dengan bunyi lain diantaranya dalam ujaran atau bunyi diskret. Menurut Verhaar 1985 mengatakan bahwa dalam bidang fonetik terdapat asimilasi fonetik, yaitu penyesuaian bunyi dengan bunyi yang lain tetapi dengan mempertahankan fonem yang sama. Jadi variasi allofonemis saja. Kemudian ada contoh dari asimilasi fonetis, yaitu bunyi T dalam bahasa Inggris yang biasanya diucapkan secara apiko-alveolar, tetapi bila terdapat sebelum bunyi S, maka menyesuaikan diri dengan artikulasi lamino-alveolar bunyi S tersebut, menjadi lamino-alveolar tersendiri. T dalam kata stop misalnya. Kemudian dalam bahasa Indonesia, asimilasi fonetis terjadi pada bunyi nasal pada kata tentang dan tenang. Bunyi nasal pada kata tentang diucapkan apikodental karena bunyi yang mengikutinya yaitu T. Jika apikodental, bunyi nasal pada tendang diucapkan apikoalveolar